Person of the Year 2024, Haji Ronianto SPD MM, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, sebagai tokoh inovator pendidikan unggul. Halo, Assalamualaikum pemirsa RCTV. Saya Novia April, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di Bincang Santai bersama dengan tokoh-tokoh hebat yang ada di Kabupaten Cirebon. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan tokoh hebat yang sangat berkontribusi dalam hal memajukan mutu pendidikan di Kabupaten Cirebon. Tokoh transformasi pendidikan. Wow, luar biasa. Kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Ronianto SPD MM. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Semangat? Tetap semangat. Tetap semangat ya. Oke, Pak, gimana aktivitas nih, Pak, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon? Alhamdulillah hari ini cukup padat ya, apalagi ini menjelang akhir tahun, jadi mungkin kegiatan-kegiatan kita banyak yang dilaksanakan di akhir tahun ini, sehingga alhamdulillah penuh dan mudah-mudahan saya diberikan kesehatan. Amin. Oke, Pak, ini sudah akhir tahun. Apa sih, Pak, sepanjang 2024 ini yang sudah dilakukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon di bawah kepemimpinan Pak Ronianto? Di tahun 2024 kita refleksi ya. Yang pertama, mungkin kita sangat bersyukur ya pemerintah Kabupaten Cirebon ini bisa mengangkat, memenuhi jumlah pegawai, terutama untuk guru. Di Kabupaten Cirebon hampir 6.000 P3K kita diangkat selama ini, dan terakhir nanti di 2024 kita masih juga akan mengangkat untuk tenaga teknis untuk memenuhi jumlah dan kebutuhan di satuan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Kemudian di sisi angka melanjutkan, Mbak, kita juga di tahun 2024-2025 ini, alhamdulillah Kabupaten Cirebon kami mencatat ya bahwa dari 33.000 lulusan SD yang mengikuti, yang melanjutkan ke jenjang SLTP itu hampir 99,9%. Wow. Gitu. Jadi jumlah yang tidak melanjutkan dari 33.000 peserta didik yang mengikuti ujian di kelas 6 itu hanya 5 anak yang tidak melanjutkan ke SLTP. 5 anak itu diantaranya, Pak, ada 2 orang yang meninggal dan 3 orang ini mengalami anak berkebutuhan khusus, sehingga orang tuanya tidak mengizinkan untuk bisa melanjutkan karena situasi dan kondisi yang mungkin sangat terbatas. Ini kami sangat terkesan dengan berbagai teman-teman ya, usaha teman-teman semua, karena dari SMP ke SMA pun kami mencatat hanya sekitar 27 siswa dari 33.000 juga yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA. Oke, jadi ada progres ya, Pak, untuk peningkatan ini ya, untuk angka putus sekolah. Angka putus sekolahnya luar biasa kita cobakan. Nah, ini pada saat ini kami sudah memberlakukan baik siswa di SD maupun di SMP itu tidak boleh lagi ada anak yang drop out. Jadi kami menggerakkan semua unsur yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk bisa menuntaskan itu. Contohnya dari melanjutkan itu, kami dari sekolah-sekolah itu meminta laporan bukan hanya jumlah, tapi by name, by address. Anak itu siapa, namanya siapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, melanjutkannya kemana. Jadi jelas, 5 orang itu jelas, siapa yang tidak melanjutkan ada datanya. Siapa yang meninggal ada datanya, semuanya. Ini kami harapkan seperti itu. Nah, prosesnya, pertama kita buka untuk sekolah negeri ya.
sekolah negeri kita buka, kemudian setelah diumumkan di sekolah negeri, anak-anak itu dilaporkan ke kami. Nah, dari yang tidak bisa ditampung di sekolah negeri ini, kami komunikasikan dengan sekolah-sekolah swasta, SMP, SMA, SMK swasta yang memungkinkan masih bisa menerima siswa-siswa itu untuk bisa bersekolah. Oke. Nah, setelah tuntas mereka melaksanakan PPDB, nah residunya itu ya masih ada sisa-sisa. Nah, itu kami kerjasama dengan pendidikan luar sekolah. Dalam hal ini PKBM, kami terjunkan semua penilik di kecamatan, door to door, harus datangi dari satu rumah ke rumah yang lain. Memastikan anak-anak kita ini bisa ditampung. Bergerak dari yang paling bawah ya Yang Pak? paling bawah. Oleh karena itu kita semuanya bergerak untuk menuntaskan di angka melanjutkan dan angka DO di Kabupaten. Oke, ini capaian luar biasa ya Iya. Pak? Kemudian di sekolah-sekolah juga yang mengalami persoalan, ya anak-anak yang mengalami persoalan, baik itu persoalan apapun, gitu, kami tidak mengizinkan adanya dropout. Kita salurkan ketika masih bisa mengikuti pendidikan formal, kita ikutkan pendidikan formal. Tetapi apabila tidak bisa di pendidikan formal pun, kami salurkan ke pendidikan non formal. Oke. Itu yang kami lakukan. Angka putus sekolah di Kabupaten Cirebon semakin turun ya Pak? Mudah-mudahan itu, dan kami juga terus meningkatkan rata-rata lama sekolah gitu ya, yang sekarang ini sudah 7,4, mudah-mudahan di tahun ini akan lebih meningkat lagi, karena kita juga terus bergerak untuk bisa merekrut masyarakat yang masih memiliki kebutuhan untuk pendidikan di Kabupaten Cirebon. Ini kan ada peran yang sangat luar biasa dari Pak Ronianto sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Iya. Cirebon yang bergerak sampai ke bawah ya Pak ya, Iya. ini untuk bisa menyatukan, kemudian bisa meningkatkan mutu pendidikan Kabupaten Iya. Cirebon Pak. Oke, itu sudah banyak dilakukan. Yang belum apa sih Pak nih Pak? Ini sebagai target gebrakan juga di berikutnya, di tahun-tahun Iya. berikutnya. Kita yang berikutnya adalah kita akan dalam pendidikan, yaitu ada pendidikan karakter. Kita ketahui bahwa tantangan sekarang ini kan luar biasa, tantangan gadget, media sosial itu luar biasa kepada anak-anak kami, sehingga kami menginginkan gitu pendidikan karakter di anak-anak kita akan lebih diutamakan, sehingga dalam proses pendidikannya ke depan akan mengedepankan pada pendidikan karakter itu. Kami akan memberdayakan semua guru untuk bisa menjadi orang tua bagi anak-anaknya di sekolah. Oke, ada berapa banyak guru di Kabupaten Cirebon nih Pak? Tenaga pendidik. Kita sekitar 12.000 guru-guru yang ada di Kabupaten Cirebon ini. Sekitar 12.000 itu belum menghitung jumlah guru yang ada di PAUD ya, yang ada di PAUD. Sudah tercukupi Pak atau masih perlu lagi nih Pak penambahan untuk guru? Seiring dengan terus berlangsungnya masa PUP ya, pensiun, guru-guru kita itu hampir 600 mungkin setiap tahun, ini kekurangan terus terjadi, namun setelah kemarin kita pengangkatan P3K, kekurangan itu semakin menurun dan kita akan dorong untuk terus bisa dipenuhi untuk guru-guru di Kabupaten Cirebon. Oke Pak, sebagai Kepala Dinas Pendidikan ya Pak ya, ini berat nggak sih Pak tanggung jawab apa nih? Kalau melihat dari beban gitu ya, sangat berat karena kami harus membina kurang lebih ada 300-an TK, ada 500-an PAUD, kemudian di tingkat SD itu ada sekitar 1000-an SD, SMP sekitar 200-an, maupun juga ada PKBM sekitar 80-an. Itu yang menjadi tanggung jawab kami untuk bisa dibina dalam melaksanakan. Oke, mungkin ada kuncinya Pak biar bisa yuk semua ya Pak tadi Ya. bisa bersama-sama nih Pak memajukan juga kualitas pendidikan kita Pak. Apa yang Bapak terapkan? Kerjasama semua pihak. Itu yang dipentingkan dari segala lini ya, mulai dari pimpinan kita di sini, kemudian juga para pejabat fungsional, di sana ada pengawas, ada penilik yang kita dorong untuk bisa bersama-sama bekerja, juga dari unsur-unsur swasta, unsur-unsur yang lain. Sekolah-sekolah swasta kami ajak bareng-bareng untuk bisa membangun pendidikan di Kabupaten Cirebon. Oke, ini nggak salah ya sebagai tokoh transformasi pendidikan di Kabupaten Cirebon nih Pak. Bapak mendapatkan kepercayaan sangat luar biasa Pak. Ini untuk bisa memajukan SDM juga di Kabupaten Cirebon ya Pak. Iya.
Mudah-mudahan mohon doanya saja. Oke, ini kita lihat nih sudah banyak nih Pak bukti-bukti dari keberhasilan Bapak memimpin untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Yang terbaru apa sih Pak kalau boleh tahu nih Pak? Ini segitu banyaknya nih Pak. Ini ada beberapa penghargaan. Ini adalah dari BPGP, Balai Besar Guru Penggerak. Ini adalah sebagai penggerak transformasi pendidikan. Kemudian ini adalah 5 penghargaan dari BBPMP Provinsi Jawa Barat. Ada transformasi pendidikan, kemudian pemanfaatan akun belajar, pemberdayaan komunitas belajar, Klasa Cirebon, dan pemberdayaan TPPK. Ini adalah penghargaan dari Jawa Barat. Dan masih ada 2 lagi, yaitu penghargaan untuk dari Badan Akreditasi PDM di Provinsi Jawa Barat. Kita meraih dua penghargaan juga dari ini itu. Banyak yang terbaru ya Pak? Baru nih Pak? Ini bulan ini semua ini. Bulan ini, akhir tahun ini semua. Akhir tahun ini yang kita peroleh. Ini sudah diakui Pak sampai ke tingkat Jawa Barat ya Pak? Mudah-mudahan ini kita berikhtiar untuk Kabupaten Cirebon lebih baik. Oke Pak, ini saya tertarik dengan tadi Pak. Ini yang anugerah utama transformasi pendidikan di daerah. Kemudian juga ini terbaik pemanfaatan akun pembelajaran. Sudah eranya digitalisasi ya Pak? Ya, itulah. Makanya Kabupaten Cirebon ini mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Transformasi Pendidikan. Gitu. Mau tidak mau dengan adanya kurikulum merdeka ini, transformasi pendidikan lazim dan harus dilakukan. Oleh karena itu kita berusaha dengan berbagai kekurangan daya upayanya, kita tetap akan prioritaskan untuk bisa menuju ke transformasi pendidikan agar anak pembelajarannya lebih ceria, lebih menyenangkan, dan mereka akan lebih menumbuhkan minat dan bakat untuk belajar. Oke, jadi belajar menyenangkan ya Pak ya? Bukan malah dihindari ya Pak? Ya, lebih semangat lagi untuk belajar. Lebih semangat. Ya, kita lanjutkan berbincang bersama dengan tokoh transformasi pendidikan Kabupaten Cirebon, Bapak Ronianto. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya, ini kesempatan luar biasa saya bisa mengalami dekat bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Pak Ronianto ya. Oke Pak, tahun 2024 ini Bapak dinobatkan sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam hal pendidikan ya Pak ya. Selaku Kepala Dinas Pendidikan, kemudian juga tahun berikut sebelumnya juga mendapatkan penghargaan yang luar biasa juga Pak. Penggerak pendidikan yang luar biasa nih Pak. Gimana perasaannya sih Pak? Beban atau bagaimana ini sebagai motivasi lagi Pak? Ini adalah merupakan sebuah motivasi ya untuk kita untuk terus bekerja lebih baik lagi dalam menginikan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan dengan berbagai penghargaan yang kita terima ini bisa terus menumbuhkan motivasi kita semua. Jadi saya tidak bekerja sendiri, hanya kita adalah tim yang bekerja untuk menyukseskan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Tidak bisa satu orang bekerja untuk menyukseskan pendidikan, tetapi harus semua pihak yang harus. Tapi bagaimana juga dari Bapaknya nih ya, untuk bisa menerapkan agar yang lain juga mau satu tujuan dengan apa yang Bapak inginkan? Iya, ya kita hanya sebagai mengkoordinir saja, gitu. Tetapi tentunya dengan berbagai macam karakteristik, teman-teman kita bisa menyatukan visi dan misinya, itu yang lebih penting, sehingga kita berikan pemahaman bahwa ketika kita bekerja bersama-sama, maka kesulitan-kesulitan apapun bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kekuatan tim ya Pak ya, kendala bisa dihadapi. Baik, kita masuk ke aula Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ya. Ada kegiatan apa ini Pak Kadis? Ini adalah kegiatan workshop penyusunan program literasi. Ya, kita ketahui bahwa literasi anak-anak di Kabupaten Cirebon itu masih sangat rendah. Oleh karena itu kita bikin acara workshop tentang penyusunan program literasi untuk sekolah dasar, untuk bisa menumbuhkan anak-anak kita kebiasaan membaca. Di Kabupaten Cirebon ini ada yang dinamakan dengan Klasa Cirebon, Komunitas Literasi Anak Sekolah. Nah, dari Klasa itu ada 3 program. Program yang pertama adalah program klinik baca, di mana program klinik baca itu adalah program yang diperuntukkan untuk anak-anak yang mengalami kesulitan dalam membaca. Kemudian ini guru-guru SD ini. Kemudian yang kedua itu ada program Gemesaku, gerakan 1 minggu 1 buku. Nah, ini adalah untuk anak-anak yang sudah lancar membaca,
supaya lebih ini lagi pakai Gemesaku, gerakan Sabtu Minggu satu bungkuk. Kemudian ada lagi yaitu Simerak. Nah, Simerak ini adalah untuk anak-anak yang sudah terbiasa membaca, diimplementasikan dengan kegiatan-kegiatan lain. Dia baca cerpen, diimplementasikan dengan drama. Oke, lebih menarik lagi lebih gitu menarik ya, Pak lagi. ya? Jadi dibikin drama, cerpennya dibikin drama. Nah, itu adalah di Simerak itu. Jadi Oke. ada 3 kita. Banyak ya Pak program-program yang sudah Bapak buat ya Pak ya untuk bisa memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Cirebon. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk rekan-rekan sekalian dalam melaksanakan kegiatan, sehingga kegiatan ini bisa bermanfaat dan berefek kepada anak-anak kita. Oke, support dari pimpinan nih Pak di wilayah Kabupaten Cirebon bagaimana sejauh ini Pak? Dari pimpinan cukup lumayan, Mbak, cukup bagus ya. Kita buktikan dengan terutama pemenuhan SDM ya, sumber daya manusia, pengangkatan P3K, kemudian anggaran-anggaran yang disupport oleh pemerintah daerah, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Oke, kita sudah di penghujung tahun, persiapan tahun 2025 dengan kurikulum yang berbeda, deep learning. Itu bagaimana Pak? Penerapan di daerah nih Pak, Bapak sebagai leader di dinas pendidikan nih Pak. Apapun kurikulum yang dibutuhkan, yang dikembangkan oleh pemerintah, tentunya itu sudah melalui berbagai analisa yang kita sebagai bawahan, sebagai pelaksana dinas, kita siap untuk melaksanakan kegiatan itu, sehingga kalau misalnya itu diberlakukan deep learning apapun, yang penting adalah kami menekankan sebagus apapun kurikulum yang bisa mencerdaskan anak-anak adalah gurunya. Jadi itu harapan kita, gurunya. Kalau gurunya sudah rajin ke kelas, tidak datang tepat waktu, mengajarkan pembelajaran dengan inovasi-inovasi yang bagus, kemudian sistem pembelajarannya yang tadi yang berdasarkan menyenangkan, itu anak-anak lebih bisa menerima, itu akan lebih baik. Oke, ini tugas mulia juga ya Pak. Mudah-mudahan. Ini Bapak sebagai kepala dinas, kemudian juga guru-guru bisa dirangkul Bapak. Yang belum apa nih Pak? Yang selama tahun ini Pak, impian Bapak deh mungkin. Iya, impian saya yang pertama adalah tadi ya meneruskan bukan hanya anak-anak yang berusia sekolah. Kami menginginkan masyarakat Kabupaten Cirebon itu bisa bersekolah semua. Minimalnya ya 12 tahun itu harus dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu pendidikan non formal itu akan kami dorong bisa menyelesaikan para warga masyarakat Kabupaten Cirebon yang harus bisa bersekolah meskipun di pendidikan non formal, sehingga ke depan masyarakat Kabupaten Cirebon minimal itu 12 tahun itu mereka sudah memiliki. Harus bisa ya Pak? Harus bisa. Harus bisa. Komitmen bersama pasti ya Pak. Oke, dengan program yang Bapak miliki, terobosan-terobosan ini kita bangga ya pemilik Kepala Dinas Pendidikan Pak Ronianto ya Pak. Ini Bapak yang berperan besar ya Pak sampai Bapak ada di titik ini. Siapa sih Pak? Kalau boleh tahu nih Pak. Ya mungkin dari keluarga ya, Keluarga. dari keluarga, istri, anak-anak yang mensupport, kemudian doa dari semua keluarga kami juga, karena ya tadi dan ini adalah karunia dari Allah. Oke. Allah memberikan kepercayaan, makanya kami usahakan untuk bisa memegang amanah ini dengan sebaik-baiknya. Oke, kunci sukses Pak Ronianto itu apa Pak? Kita kerja benar. Kerja benar. Itu Oke, aja. itu ya Pak ya. Kita harus kerja. komit ya, karena kembali lagi untuk warga Kabupaten Cirebon Pak. Insya Allah. Oke, Pak ada yang ingin disampaikan kepada para orang tua ataupun anak-anak di Kabupaten Cirebon Pak Ya. Roni? Untuk anak-anak kita yang ada di Kabupaten Cirebon, ayo kalian akan menempuh menuju Indonesia Emas di 2045. Mari kita belajar dan raih cita-cita kalian, karena kehidupan kalian nanti 100 tahun Republik Indonesia, kalian yang akan menjadi tokoh-tokoh untuk memimpin khususnya di Kabupaten Cirebon. Oke, kita tunggu nih ya. Ini melahirkan tokoh-tokoh hebat ya Pak, seperti Bapak juga Pak. Amin, Oke, amin, amin. sebagai tokoh pendidikan tahun 2024, Person of the Year 2024, Radar Cirebon Group ini sangat bangga Bapak. Oke, selamat ya Pak. Terima kasih. Semoga Terima kasih, bisa Mbak. lebih sukses lagi Pak. Amin, amin, amin. Dengan gebrakan-gebrakan Pak Ronianto. Oke, kita harus akhiri obrolan bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.